Melanjutkan episode yang sebelumnya, setelah cairan Bodhisattva direbut oleh Yin Shan Tua, akibatnya Mo Xingtian pun menjadi murka. Tidak disangka cairan Bodhi bisa direbut di depan umum, kalian semua malah tidak bisa menghentikannya, ucap Mo Xingtian. Sekte Kaisar Hitam beneran sangat dipermalukan kali ini, ucapnya. Di sisi yang lain, Moya dan Kisan pun hanya tertunduk, sampai akhirnya Moya pun melangkahkan kakinya menuju ketua Mo Xingtian. Akhirnya Moya pun angkat bicara, beberapa praksi besar telah pergi mengejar Patua Yin Shan. Apakah kita perlu untuk mengejarnya, ucap Moya. Barang Sekte Kaisar Hitam tidak bisa diambil dengan mudah. Tiba-tiba seorang murid pun memberitahu, lapor kepada ketua sekte, kami menemukan jejak Patua Yin Shan di barat laut pinggiran kota, ucapnya. Mendengar informasi itu, Mo Xingtian pun bergerak cepat, lalu dia pun mengirim beberapa murid terkuatnya untuk mengejar Yin Shan Tua. Lalu Xin pun beralih ke sebuah hutan, di mana Yin Shan Tua sedang dikejar oleh murid dari Kaisar Hitam. Namun Yin Shan Tua dapat mudah membunuh para murid dari Sekte Kaisar Hitam. Satu persatu, para murid elit dari Sekte Kaisar Hitam pun dibantai oleh Yin Shan Tua. Setelah berhasil membunuh satu persatu murid dari Sekte Kaisar Hitam, Yin Shan Tua pun hanya mendengus dingin. Lalu dia pun berkata, sekelompok orang lemah berharap untuk menghentikanku, ucapnya. Namun tiba-tiba Yin Shan Tua pun merasakan kalau dirinya sedang diikuti. Ternyata yang mengikuti Yin Shan Tua itu adalah Xiaoyan. Xiaoyan pun merasakan kalau kekuatan Yin Shan Tua itu sangat kuat. Akhirnya Xiaoyan pun bangkit dari tempat duduknya. Lalu dia pun berkata, hanya saja dia membunuh 12 kultivator yang mengepungnya hanya dengan satu jurus saja, ucap Xiaoyan. Berdasarkan kemampuan tingkat dojongnya, jika ingin dia kabur, takutnya jarang ada orang yang bisa menghentikannya. Mana mungkin dia membiarkan siapapun untuk mengejarnya, ucap Xiao Xian. Jian pun nampak kesal dengan Yin Shan Tua. Patua Yin Shan merebut barang orang dan ingin kabur, jangan mimpi, ucapnya. Mendengar Jian yang marah, Xian pun berbalik dan mengusap kepalanya. Ayo, kita harus berhati-hati dan mengejar Yin Shan Tua. Akhirnya Xiaoyan, Xiao Yui, dan Jian pun melesat mencari keberadaan dari Yin Shan Tua. Akhirnya trio Xiaoyan pun memasuki sebuah hutan. Hati-hati, sudah ada yang tiba duluan, ucap Xiaoyan. Ternyata tebakan Xiaoyan itu benar. Pang Yang dan Han Peng ada di hutan itu. Di tempat yang berbeda, Han Peng terus mengamati keadaan di sekitarnya. Patua Yin Shan sialan itu. Kita terlambat satu langkah, ucap Pang Yang. Mendengar ucapan dari Pang Yang, Han Peng tidak bergeming. Dia tetap memfokuskan, dia seharusnya lari ke arah sini. Tiba-tiba Han Peng pun merasakan ada seseorang yang mengawasinya, lalu dia pun menggunakan kekuatan spiritualnya. Han Peng pun menyuruh Pang Yang untuk berbalik dan mengawasi semak-semak. Siapa di sana? Ucap Pang Yang. Kawan di sana, keluarlah. Setelah ucapannya itu, akhirnya muncullah 3 sosok di depan Pang Yang dan Han Peng. Mereka adalah Xiaoyan, Xiao Yi, dan Jian. Melihat Xiaoyan, Pang Yang pun menangkupkan kedua tangannya. Ternyata Tuan Yan Xiao. Aku tetua agung dari lembah api iblis Pang Yang, ucapnya. Hei, apakah tetua agung Pang Yang ada urusan penting? Ucap Xiaoyan. Ilmu pembuatan obat dari Tuan Yan Xiao sepertinya termasuk paling hebat di daerah sudut hitam, ucap Pang Yang. Cairan Bodhisattva itu seharusnya milik Tuan Yan Xiao, tapi malah direbut oleh Patua Yin Shan. Itu benar-benar tindakan bandit, ucapnya. Namun, pencuri tua itu sangat kuat. Takutnya kenapa? Ucap Xiaoyan, bertanya. Meski Anda dibantu oleh kultivator dojong ini, tapi juga sulit merebut cairan Bodhisattva di tangan pencuri Yin Shan Tua, ucap Pang Yang. Namun, lembah api iblis bersedia membantu Tuan Yan Xiao, ucap Pang Yang. Mendengar ucapan dari Pang Yang itu, Xiaoyan hanya mendengus. Lalu dia pun berkata, itu tidak perlu, ucapnya. Mendengar ucapan acuh tak acuh dari Xiaoyan, Pang Yang pun menjadi kesal, dia sangat sombong sekali. Lalu dia pun bertanya kepada Han Peng, Tuan harus bagaimana sekarang, ucapnya. Han Peng pun menjawab, berebut cairan Bodhisattva dulu, ucapnya. Adapun dia, Yan Xiao. Untuk sejenak Han Peng pun terdiam. Lalu dia pun tertawa, dengarkan perintahku saja, ucapnya. Baik kalau begitu, ucap Pang Yang. Akhirnya, Han Peng dan Pang Yang pun melesat, pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu di tempat yang lain, trio Xiaoyan mulai mengikuti jejak dari Yin Shan Tua. Padahal tahu pasti akan mati, tapi mereka masih sangat antusias, ucap Jian. Benda ajaib seperti cairan Bodhisattva cukup menarik bagi mereka untuk mendapatkannya, ucap Xiaoyan. Rupanya pencuri tua ini terlalu kuat. Kita harus berhati-hati, sebaiknya temukan kakak kedua dan tetua besar Sukian dulu, ucap Xiaoyan. Mendengar itu, Jian nampak kesal. Aku tidak ingin bertemu dengan Patua Sukian. Rumput transformasinya membuatku celaka, ucapnya. Hei, dengan bantuan mereka bisa lebih mudah saat bertarung, ucap Xiaoyan.
Lalu Shin pun beralih ke sebuah tempat di mana ketua besar Sukian sedang berjalan dengan Xioli. Namun tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu yang aneh. Lalu dia pun memerintahkan Xioli dan yang lainnya untuk berhati-hati. Waspadalah, ucapnya. Sukian tetap waspada dan tenang menghadapi situasi ini. Dia menyangka kalau alkemis misterius yang mengincarnya saat di pelelangan itu. Untuk sejenak tempat itu pun menjadi hening. Lalu Sukian pun berkata, "Hei kawan, aku adalah ketua besar Akademi Jianan. Aku adalah Sukian. Mohon jaga harga diriku, lupakan masalah di pelelangan," ucapnya. Setelah ucapan Sukian itu, muncullah 3 sosok di hadapan semua orang. Namun tiba-tiba alkemis misterius itu pun membuka dopengnya. "Hei tetua Sukian, Anda terlalu memperparah masalah," ucap Xiaoyan. Melihat sosok misterius itu adalah Xiaoyan, Xiaoli pun menghampirinya, lalu dia pun meninju dada Xiaoyan. "Kami khawatir berlebihan, apa boleh buat? Kami pernah ada konflik dengan lembah api iblis. Aku tidak ingin dikenali oleh mereka, jadi aku terpaksa untuk menyamar agar tidak menimbulkan masalah yang tidak diinginkan," ucap Xiaoyan. Tiba-tiba Xiaoli pun melirik dokter peri kecil di belakang Xiaoyan. Xiaoyan pun memperkenalkan Xiao Yixian kepada kakak keduanya, Xiaoli. Xiaoyi pun menyapa Xiaoli dengan ramahnya, itu membuat Xiaoyan pun menjadi kaget. Di sisi yang lain, akhirnya ketua Sukian pun menghampiri Xiaoyan. "Kamu kemana saja?" ucapnya. "Maafkan aku ketua besar. Demi menerobos ke Donghuang, aku terpaksa melakukan pelatihan tertutup selama 1 tahun. Sekarang kau telah menjadi Donghuang," ucap Xiaoli senang terhadap Xiaoyan. "Hanya beruntung saja," ucap Xiaoyan. Tiba-tiba Sukian pun mengalihkan pandangannya ke belakang Xiaoyan. "Ternyata kau ikut dengannya juga," ucap Sukian. Tiba-tiba Jian pun muncul di hadapan ketua Sukian. "Kau juga sudah menerobos tingkat Donghuang," ucap Sukian. "Semua ini salahmu Pak Tua, sehingga aku selalu seperti ini," ucap Jian. "Jika bukan karena aku, sekarang kau masih belum bisa berubah wujud," ucap ketua Sukian. Mendengar itu, Jian pun menjadi kesal dan marah kepada ketua Sukian. Lalu dia pun memberontak. Untung saja ada Xiaoyan yang cepat melerainya. Lalu dia pun menyuruh Xiao Yixian untuk mengajak Jian. Di sisi yang lain, Xiao Yixian pun mulai membujuk Jian dan memberikan beberapa pil madu kepada Jian. Di sisi yang lain, Xiaoyan mulai berdiskusi dengan ketua agung Sukian. "Kali ini aku datang untuk meminta bantuan kakak kedua dan ketua besar Sukian," ucap Xiaoyan. "Kau adalah ketua sekte Xiao. Sekte Xiao siap diperintahkan olehmu," ucap Xiaoli. "Hormat kepada ketua sekte, bangunlah," ucap Xiaoyan. Ketua Sukian pun menghela napas, lalu dia pun berkata, "Kau mesti mendapatkan benda itu," ucapnya. "Ya, aku butuh benda itu untuk temanku. Temanku ini menderita tubuh racun yang menyedihkan," ucap Xiaoyan. Mendengar ucapan dari Xiaoyan itu membuat ketua Sukian pun menjadi kaget. "Pantas dia menjadi seorang kultivator dojong semudah ini," ucapnya. "Ternyata racun tubuh yang menyedihkan." "Benar sekali," ucap Xiaoyan. "Sekarang Xiao Yixian punya sisa waktu kurang dari 2 tahun. Jika tidak mencari cara untuk menyembuhkannya, saat tubuh racun yang menyedihkan sepenuhnya kambuh, takutnya akan terjadi tragedi lagi," ucap Xiaoyan. "Asal bisa mendapatkan cairan bodhisattva, aku bisa membantunya untuk mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan." Di sisi yang lain, ketua Sukian pun mulai bercerita. Dulu juga pernah muncul racun yang menyedihkan di dataran Doki. Namun, mereka tidak bisa selamat dari kematian karena kambuhnya racun tubuh yang menyedihkan. Tidak ada orang yang bisa mengendalikan sepenuhnya. Bagaimanapun, semakin kuat kemampuannya, itu akan semakin sulit untuk dikendalikan ketika kambuh, ucap ketua Sukian. Mendengar cerita tubuh yang menyedihkan dari ketua Sukian, untuk sejenak, Xiaoyan pun hanya bisa terdiam. Lalu dia pun menghela napas dan berkata, "Tetua besar jangan khawatir, asal bahan terkumpul, aku yakin bisa membantunya," ucapnya. "Aku tidak akan membiarkan Xiao Yixian berubah menjadi tubuh racun yang menyedihkan dan meledak. Baiklah kalau begitu, aku akan membantumu," ucap ketua besar Sukian. Di sisi yang lain, Xiao Yixian pun mulai memandangi ketua Sukian, Xiaoli, dan Xiaoyan. Lalu Shin pun beralih ke sebuah tempat di mana Yin Shan tua sedang dikejar oleh para murid dari sekte Kaisar Hitam. Namun mereka semua yang berusaha untuk menangkap Yin Shan tua malah mati secara mengenaskan. Yin Shan tua pun hanya berjalan, melewati beberapa mayat di depannya. "Semakin banyak orang, semakin bagus," ucapnya. Tiba-tiba Yin Shan tua pun merasakan ada orang kuat di sekitarnya. Ternyata yang mulai mendekat itu adalah Han Peng dan Pan Yang. Mengetahui ada seorang ahli yang cukup kuat, Yin Shan tua pun bergerak untuk melarikan diri. Melihat Yin Shan tua yang akan segera melarikan diri, Pan Yang dan Han Peng pun bergerak cepat untuk mengejarnya. Di tempat yang lain, Yin Shan tua pun bergerak sangat cepat. Dia tidak ingin dikejar oleh Han Peng dan Pan Yang. Sementara itu, di suatu tempat, Xiaoyan merasakan keberadaan Yin Shan tua. Dengan kekuatan spiritualnya, Xiaoyan pun mencoba mencari keberadaan dari Patwa Yin Shan. Aura Patwa Yin Shan itu sangat berbeda. "Mari kita bersiap untuk menyergap di sini saja," ucap Xiaoyan. Setelah ucapan dari Xiaoyan itu, tiba-tiba trio Xiaoyan pun dikejutkan oleh 3 orang yang melesat di atas langit. Salah satunya adalah Yin Shan tua.
Tiba-tiba Yin San Tua pun dikejutkan oleh kemunculan Xiaoyan. Xiaoyan dengan suan besarnya menyerang Yin San Tua. Di sisi yang lain, Xiao Yixian pun mulai menyerang Yin San Tua. Auranya sangat aneh. Tidak semurni kultivator dojong, ucap Xiao Yixian. Di sisi yang lain, Jian pun ikut membantu untuk menyerang Yin San Tua. Dengan kekuatan pukulannya, Jian pun berhasil memukul mundur Yin San Tua. Yin San Tua pun sangat terkejut dengan kemunculan 4 sosok di atas langit. 2 dojong, ucapnya. Kalau begitu, aku sangat dirugikan. Hei senior Yin San, untuk apa terburu-buru untuk pergi? Ucap Xiaoyan, sembari menebaskan suan besarnya. Aku bermain-main dengan kalian, ucap Yin San Tua. Tiba-tiba Yin San Tua pun membagi tubuhnya menjadi 4 bagian. Sementara itu, di sisi Xiaoyan, Xiaoyi pun mengingatkan Xiaoyan kalau aura dari Yin San Tua itu sangat aneh. Akhirnya, kuartet Xiaoyan pun membagi tugas. Ketua Suqian, Jian, Xiao Yixian, dan Xiaoyan pun mengejar salah satu dari bagian dari Yin San Tua. Jian, ketua besar Suqian, Xiaoyan, dan Xiao Yixian berusaha untuk menghadapi kloningan dari Yin San Tua. Namun di sisi yang lain, Xiaoyan pun telah menemukan kelemahan dari Yin San Tua. Akhirnya dia pun menemukan kelemahannya. Ternyata tadi kau sedang mengujiku, ucap Yin San Tua. Beraninya kau menghentikanku, ucapnya. Xiaoyan pun hanya menengus dengan ucapan Yin San Tua. Hei pencuri tua, kau berkeliaran dengan membawa cairan bodhisattva. Apakah kau tidak takut memancing lebih banyak orang, ucapnya. Akhirnya terjadilah pertarungan yang cukup sengit antara Xiaoyan melawan Yin San Tua. Yin San Tua mencoba untuk menangkap Xiaoyan dan mengurungnya. Namun kekuatannya dibatasi oleh api surgawi sehingga meledak. Dan akhirnya, Xiaoyan pun memukulkan suan besarnya ke arah tubuh Yin San Tua. Tiba-tiba Yin San Tua pun mengeluarkan beberapa tentakel yang mengejar keberadaan dari Xiaoyan di udara. Beberapa tentakel itu berusaha untuk menyerang keberadaan Xiaoyan. Menghadapi serangan brutal dari Yin San Tua, Xiaoyan pun tidak panik. Dia pun berusaha untuk menyerang balik Yin San Tua. Terimalah ini, Pak Tua Yin San. Sementara itu, di sisi yang lain, Yin San Tua berusaha untuk mengalahkan Xiaoyan dengan serangan tentakelnya. Beberapa kali serangan tentakelnya mengejar keberadaan Xiaoyan. Hari ini kau matilah di sini, ucapnya. Namun tiba-tiba Yin San Tua pun terkejut dengan pergerakan cepat Xiaoyan. Tiba-tiba Xiaoyan pun muncul di hadapan Yin San Tua dengan suan besarnya. Di tempat yang lain, Xiaoyan pun mulai menggunakan suan besarnya dengan menggunakan kekuatan dari api pemecah tsunami. Dia pun memukul Yin San Tua. Akibat bentrokan dari 2 energi yang sangat kuat, akhirnya Yin San Tua pun tidak bisa bertahan lagi. Yin San Tua pun terdorong dan terjatuh oleh energi itu tanpa diketahui dia masih hidup atau mati. Setelah melihat Yin San Tua tidak bergerak, akhirnya Xiaoyan pun turun. Hanya seperti ini, ucapnya. Selang beberapa saat, Xiao Yixian pun membawa tubuh Yin San Tua yang satunya lagi. Kau baik-baik saja, aku baik-baik saja, ucap Xiaoyan. Sementara itu, Jian, ketua Suqian pun membawa salah satu mayat Yin San Tua. Semua orang menjadi kaget. Mereka semua tidak menyangka kalau Yin San Tua dapat mengubah dirinya menjadi 4. Keempat orang ini bukan tubuh aslinya, ucap Xiao Yixian. Betul, itu semua hanya kloningan saja. Bisa-bisanya tubuh asli Pak Tua masih bersembunyi, ucap Xiaoyan. Benar-benar licik dia, ucapnya. Untuk menemukan keberadaan dari Yin San Tua, akhirnya Xiaoyan pun menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melacak keberadaannya. Akhirnya ketemu, ucap Xiaoyan. Pencuri tua itu belum pergi jauh, ucapnya. Ayo, Xiaoyan, Jian, kita kejar mereka. Kalian ikut denganku, ucapnya. Ketua besar mohon awasi tempat ini, ucap Xiaoyan. Aku akan meninggalkan tanah di sepanjang jalan. Setelah tubuh salinan hilang, aku akan segera datang, ucap Xiaoyan. Mendengar itu, ketua Suqian nampak ragu. Hanya kalian bertiga, ucapnya. Sekarang masih tidak tahu apa hubungan antara Pak Tua Yin San dengan tubuh salinannya itu, ucap Xiaoyan. Jadi sebaiknya berhati-hati. Kami bertiga pergi, seharusnya sudah cukup berhati-hati, ucap Xiaoyan. Dengan ucapannya itu, untuk sejenak, ketua Suqian pun berpikir sangat dalam, sampai akhirnya mendesah. Okelah kalau begitu, berhati-hatilah, ucapnya. Sementara itu, Xiaoyan, Jian, dan Xiao Yixian melesat untuk mengejar keberadaan dari Yin San Tua. Setelah trio Xiaoyan pergi, ketua Suqian pun melihat tubuh kloningan dari Yin San Tua. Bocah ini sebenarnya memainkan trik apa, ucapnya. Lalu Xin pun beralih ke sebuah tempat di mana tubuh asli Yin San Tua berada. Nampak tubuh Yin San Tua sedang berkultivasi dengan kekuatannya, mencoba untuk memulihkan energi spiritualnya. Yin San Tua pun dibuat kesal. Dia tidak menyangka akan dikejar oleh orang-orang ini. Kalau begitu aku tidak boleh tinggal lama di sini, ucap Yin San Tua. Dia pun bergegas untuk pergi. Namun tiba-tiba Yin San Tua pun terkejut ketika dia dikelilingi oleh beberapa ahli dari sekte Kaisar Iblis, Pak Tua Yin San, ucap Mo Xingtian. Ternyata kau memang sesuai reputasimu, ucap Mo Xingtian. Tidak kusangka kau bisa membentuk banyak tubuh asli. Sungguh sangat mengejutkan, ucap Mo Xingtian. Untuk sejenak Yin San Tua pun berpikir, hei Mo Xingtian, bagaimana kau bisa menemukanku? Ucap Yin San Tua. Mendengar pertanyaan dari Yin San Tua, Mo Xingtian pun hanya tersenyum.
Lalu dia pun mulai curiga, kok melakukan sesuatu pada cairan bodhisattva, ucap Ying Sang Tua. Sekte Kaisar Hitam telah berdiri di sudut hitam sangat lama. Jadi tentunya tidak bisa disinggung dengan mudah, ucap Mo Xingtian. Trik licik seperti ini tidak hanya sekali saja kan, ucap Ying Sang Tua. Hei monster tua, kau menggunakan trik beresiko. Selama tubuh sayanganmu dimusnahkan, kekuatan tubuh aslimu akan jauh melemah kan, ucap Mo Xingtian. Aku tidak akan menyerangmu, ucapnya. Jika tahu diri, serahkan cairan bodhisattva kepadaku, ucap Mo Xingtian. Jika ku serahkan, apa kau bisa membiarkanku pergi, ucap Ying Sang Tua. Serahkan cairan bodhisattva, mungkin aku bisa menjaga keutuhan mayatmu, ucap Mo Xingtian. Kalau tidak, aku akan membunuhmu, ucap Mo Xingtian. Hei Mo Xingtian, meski aku tidak berada dalam kondisi puncaknya, tapi tidak mudah juga jika kau ingin merebut kembali cairan bodhisattva, ucap Yin San Tua. Kalau begitu cobalah, ucap Mo Xingtian. Akhirnya Mo Xingtian pun mengeluarkan semangat dari doji-nya hingga mempengaruhi beberapa orang di sekitarnya. Di sela kepungan dari para ahli dari Sekte Kaisar Hitam, Yin San Tua pun merasakan ada beberapa orang yang sedang mengawasinya. Hei, kamu jangan bersembunyi, ucap Yin San Tua. Setelah ucapannya itu, tiba-tiba semua orang pun melihat 3 sosok yang melayang di atas udara. Ternyata yang datang itu adalah Xiaoyan. Pertunjukan seru yang sebenarnya ternyata ada di sini. Aku hampir melewatkannya, ucap Xiaoyan. Tuan Yan Xiao ternyata memang cukup cermat. Bisa-bisanya mengejar sampai ke sini, ucap Mo Xingtian. Tidak, dibandingkan dengan ketua sektemu, aku masih kalah jauh, ucap Xiaoyan. Mendengarkan ucapan sarkas dari Xiaoyan, cukup lama Mo Xingtian pun berpikir. Setelah mendapatkan ide liciknya, Mo Xingtian pun tersenyum ramah kepada Xiaoyan. Namun lain halnya dengan Yin San Tua. Hei, Tuan Yan Xiao, cairan bodhisattva itu memang milikmu, ucap Mo Xingtian. Aku bekerjasama denganmu untuk melawan monster Yinsan. Pada saat itu, kau ambil cairan bodhisattva, ucap Mo Xingtian. Aku hanya akan ambil pil dojong saja, bagaimana? Ucap Mo Xingtian bertanya kepada Xiaoyan. Hei, kau Yan Xiao, Pak Tua itu melakukan sesuatu pada cairan bodhisattva, ucap Yin San Tua. Kau pikir dia akan membiarkannya kepada orang lain, ucap Yin San Tua. Berisik kau, ucap Mo Xingtian. Terjadi bentrokan dan fluktuasi yang sangat kuat ketika Mo Xingtian menghajar Yin Sang Tua. Hei Tuan Yan Xiao, aku berjanji kepadamu. Setelah mendapatkan pil dojong itu, aku tidak akan mengambil cairan bodhisattva lagi, ucap Mo Xingtian. Untuk sejenak Xiaoyan pun berpikir kedua patua ini sangat licik, tidak boleh dipercaya, gumamnya. Tiba-tiba mereka semua dikejutkan. Hei ketua sektemu, jika beneran ingin bekerja sama, bukankah lembah api iblis merupakan pilihan yang lebih baik, ucap Pang Yang. Untuk sejenak Pang Yang pun mulai memperhatikan keberadaan Xiaoyan. Di sisi yang lain, Xiaoyan pun mulai mengamati orang-orang lembah api iblis ini sekarang jadi repot, ucap Xiaoyan. Sementara itu, Yin San Tua pun memperhatikan beberapa orang yang berusaha untuk menangkapnya. Gerakan anggota lembah api iblis lumayan cukup cepat juga. Kudengar, ketua lembah api iblis sedang berlatih tertutup, ucap Mo Xingtian. Lalu, siapa orang ini? Ucapnya, bertanya kepada Pang Yang. Oh iya, Tuan adalah tamu terhormat dari lembah api iblis, ucap Pang Yang. Sebaiknya, Tuan Yan Xiao. Xiaoyan ini kan, ucap Pang Yang. Seharusnya panggil ketua sekte Xiao, ucap Pang Yang. Seketika, semua orang pun terkejut. Itu memang benar, dia adalah ketua dari sekte Xiao, Xiaoyan, ucap Pang Yang. Waktu itu dia sangat populer di sudut hitam, ucap Pang Yang. Mo Xingtian pun bertukar pandang, bahkan ketua Jin dan Jin juga dikalahkan olehnya, ucap Pang Yang. Akhirnya identitas Xiaoyan pun terbongkar akibat Han Peng dan Pang Yang. Di tempat yang lain, Xiaoyan merasakan ada hal yang familiar. Apakah ketua sekte Xiao merasakan hal yang familiar? Ucap sosok itu. Tiba-tiba sosok itu pun membuka jubahnya. Akibatnya fluktuasi energi yang sangat kuat pun mempengaruhi semua orang yang di sekitarnya. Ternyata dia adalah Dojong Han Peng. Setelah membuka jubahnya dan mengeluarkan aura Dojong yang sangat kuat, Han Peng pun mengarahkan pandangannya kepada Xiaoyan dengan cara bengis. Sementara itu di sisi yang lain, Xiaoyan pun sangat marah kepada Han Peng. Xiaoyan tidak menyangka kalau selama ini Han Peng tidak mati. Dia bahkan berhasil menembus tingkat Dojong, gumam Xiaoyan.